Selamat pagi anak-anak. Minggu lalu kita sudah belajar tentang siapa itu Bapak Abraham dan kalian juga sudah menonton. Nah, sekarang perhatikan dengan baik. Siapa itu Abraham? Abraham sebelum dipanggil oleh Tuhan itu bernama Abram. Ayahnya bernama Terah dan dia mempunyai dua saudara, yaitu Nahor dan Haran. Kemudian Nahor meninggal terlebih dahulu. Nah, kemudian istri dari Abram ini adalah Sarai yang sebelum berubah nama menjadi Sarah. Abram kemudian diganti, nama Abram kemudian diganti menjadi Abraham yang mempunyai arti Bapa segala bangsa. Perhatikan peta perpindahan Abraham. Abraham dan keluarga, yaitu dengan Bapak Terah dan Haran, mereka tinggal di Ur Kasdim. Kemudian Bapak Terah mengajak seluruh anak-anaknya, cucunya, mantunya untuk pergi dari Ur Kasdim menuju ke Haran. Nah, di Haran inilah Abraham dipanggil oleh Tuhan supaya dia meninggalkan kampung halamannya dan pergi menuju ke suatu tempat yang telah disediakan Allah kepada Abraham. Dan akhirnya Abraham pergi meninggalkan kampung halamannya, yaitu kampung Haran, menuju ke suatu tempat. Dan ketika Abraham sampai di tempat bernama Syichem, kemudian Allah mengatakan bahwa tanah itu diberikan kepada Abram, dan tanah itu adalah tanah Kanaan. Perhatikan perjalanan Bapak Abraham. Bapak Abraham meninggalkan kampung halamannya ketika berumur 75 tahun. Dia meninggalkan Bapak Terah di Haran. Dan ketika Abram meninggalkan kampung halamannya itu, Bapak Terah telah meninggal. Nah, kemudian Abraham ini bekerja sebagai peternak atau pengembala kambing dan domba. Dia memiliki banyak kambing dan domba. Nah, dari Haran ini kemudian dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia mengikuti terus, berjalan terus, dan Tuhan juga sudah menyiapkan perjalanannya itu. Menyiapkan perjalanan Bapak Abraham. Kemudian sampailah mereka di suatu tempat yang disebut dengan Syichem di daerah tanah Kanaan. Abraham pergi bersama dengan Sarah dan Lot, keponakannya. Abraham adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan. Ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kampung halamannya, maka dia bersama-sama dengan istri dan Lot pergi seperti yang diperintahkan oleh Allah. Karena Abraham orang yang taat dan percaya kepada Allah, maka Allah memberikan 3 janji kepada Abraham. Apa saja janji Allah kepada Abraham itu? Yang pertama adalah Allah berjanji akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi pantai. Itu janji yang pertama. Janji yang kedua, nama Abraham akan menjadi masyhur atau terkenal atau menjadi besar. Kemudian janji yang ketiga Allah kepada Abraham adalah Abraham akan diberkati dan menjadi berkat untuk orang lain.
Nah, disinilah janji Allah dipenuhi. Mengapa Allah mau memberikan janji kepada Abraham? Yang pertama adalah karena Abraham orang yang taat pada perintah Allah. Yang kedua, Abraham selalu percaya kepada Allah. Itu terbukti yaitu pada saat dia diperintah oleh Tuhan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya ke negeri yang ditunjukkan oleh Allah. Pada saat itu Abraham tidak tahu disuruh pergi kemana, tetapi dia terus percaya dan menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Anak-anak, kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah memanggil kita untuk diselamatkan. Allah meminta untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya. Perintah Allah sebenarnya kita telah dengarkan, yaitu ketika orang tua atau guru memberikan nasihat atau perintah kepada kita. Ingat loh bahwa orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Ada banyak orang yang melaksanakan perintah dari orang tua, meskipun banyak risiko yang harus mereka hadapi. Tapi mereka percaya bahwa Allah akan memberi pertolongan. Nah, sekarang kita juga diminta untuk mencontoh sikap Abraham. Apa yang harus kita lakukan? Nah, coba anak-anak sebutkan masing-masing satu contoh. Sikap taat pada orang tua dan sikap taat pada guru. Nanti anak-anak menuliskannya di dalam modul. Kemudian tuliskan juga sebuah doa permohonan supaya kamu memiliki sikap percaya dan taat pada Tuhan. Anak-anak, kita juga belajar dari Bapak Abraham untuk memiliki iman yang kuat seperti Bapak Abraham. Tadi Ibu tuh sudah katakan, kita harus memiliki sikap percaya dan taat pada perintah orang tua dan guru. Nah, kalau kalian sudah dapat dan memiliki sikap itu, maka kita pun pasti dapat melaksanakan persoalan-persoalan kecil yang kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Nah, pasti pun kita juga dapat setia dan taat pada persoalan-persoalan yang besar seperti yang terjadi pada Bapak Abraham. Dia disuruh pergi meninggalkan Haran, perginya ke suatu tempat yang dia tidak tahu. Karena dia percaya, karena dia yakin, karena dia taat pada Tuhan, maka Allah memberikan hadiah yang istimewa untuk Abraham. Seperti cerita minggu lalu, yaitu tentang Tina. Karena Tina taat kepada orang tua, terutama kepada mamanya, dia mendapatkan hadiah yang dia inginkan. Nah, anak-anak mau dapat hadiah tidak dari Tuhan? Pasti mau. Maka anak-anak harus memiliki sikap percaya, taat pada perintah orang tua. Ayo anak-anak, sekarang kita refleksi. Apakah aku sudah rajin berdoa? Dan apakah aku juga sudah menaati perintah Tuhan? Silakan anak-anak hening sejenak. Kalian menjawabnya di dalam hati. Kalian katakan dengan jujur kepada Tuhan.
Dan marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami agar selalu percaya dan taat melaksanakan perintah-Mu seperti Bapa Abraham. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya,